warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, ceramah kita hari ini yaitu dengan membahas tentang seni tauhid dalam menatap masa depan. Judul ini mungkin agak aneh kali. Banyak ketika saya nulis judul ini dalam poster, orang pada tanya apa seni tauhid. Alhamdulillah Ustaz kita yang akan membahas soal ini sudah hadir di tengah kita dan tepat pada waktunya. Cuman pesertanya mungkin yang kurang tepat karena kebiasaan kita terlambat. Sebelumnya saya ingin perkenalkan siapa pembicara kita hari ini. Nama lengkap adalah Hasan Abu Amar, lahir di Bondowoso, Jawa Timur, tanggal 17 Februari 1962. Tempat tinggalnya di Kaflim DKI Blok H nomor 28 Ciganjur, Jakarta Selatan. Beliau telah menamatkan pendidikannya di SDN Mesir, jurusan Mesir, kemudian STM jurusan Mesir, dan di pesantren selama 6 tahun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan nama kita hari ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk bersingkup di hadapan-Mu untuk merenungi keagungan dan keesaan-Mu. Semoga Engkau lancarkan jalan kami, semoga Engkau mantapkan langkah-langkah kami, dan semoga Engkau dekatkan langkah-langkah kami. Semoga Engkau benarkan apa-apa yang tidak benar pada kami, dan Engkau maafkan semua kesalahan itu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dapat memberikan kesempatan dan inayah kepada kita sekalian untuk melakukan suatu ibadah suci, ibadah yang tiada bandingnya ditimbang dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu ibadatul tafakkur, yaitu bertafakur atau berenung, yang khususnya pada hari ini semulia-mulia renungan adalah merenungi pencipta alam semesta. Semoga saja syukur ini tidak hanya keluar lewat nafas dan terucap lewat lisan kita, melainkan syukur ini nantinya akan membuahkan suatu amalan-amalan baik sebagai pertanda syukur yang benar-benar sebagaimana Allah maksudkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in syakartum la'aziz, kurang lebih demikian ayatnya. Wala in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan lebihkan pemberianku. Kemudian kalau engkau tidak bersyukur, sesungguhnya azabku adalah pedih. Syukur yang dimaksud di sini bukanlah hanya sekedar ucapan dalam lisan,
Sehingga misalnya seandainya orang yang tidak mau mengucapkan Alhamdulillah Allah azab di api neraka, tidak demikian. Syukur yang dimaksud adalah mengamalkan pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Qiraat Quran yang kita lakukan, tahajud malam yang kita lakukan di malam hari, di kalbu petang, kemudian nasihat-menasihati di antara kita, nukilan-nukilan hadis yang mulia yang selalu kita ucapkan, hendaknya membuahkan suatu amalan. Itu yang dinamakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ilmu pengetahuan itu tidak kita amalkan, ya kan? Kalau pengetahuan itu tidak kita amalkan, maka cukuplah hujjah Allah, maka cukuplah argumen Allah yang telah disampaikan kepada kita. Sehingga di akhirat nanti kalau ditanya, kenapa engkau berbuat demikian, kenapa berbuat demikian, kita tidak lagi menjawab, tidak lagi bisa menjawab, kami tidak tahu. Baiklah, pada hari ini kita mempunyai bahasan atau judul bahasan, yaitu seni tauhid dalam menatap masa depan. Sebelum saya memasuki materi atau rincian dari apa maksud dan kandungan apa yang kita akan bahas hari ini, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan yang saya sangat mengharapkan antum semua atau ya saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian betul-betul memasukkan atau meresapi pertanyaan-pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya dibagi kepada dua bagian, yang mana satu berhubungan dengan keintelektualan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yang kedua berhubungan dengan akhlakul karimah. Pertanyaan pertama, kenapa kita, yang maksud kami adalah kita sebagai umat Islam Indonesia ini, kenapa kita terbelakang dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam keislaman? Nanti akan saya buktikan kenapa kita terbelakang, atau kita akan bahas. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kita terbelakang dalam ilmu pengetahuan? Yang kedua, mengapa kita condong menukil daripada dinukil? Kalau yang belum tahu makna nukil, itu asal kata dari nakala yang puluh, ya kan? Mungkin yang bisa bahasa Arab, nukil itu ya saya mengover, ya kan? Menerima saja, mengambil alih, kan? Mengindah semacam itu. Yakni pertanyaan, mengapa kita condong menukil daripada dinukil? Yakni selama ini kita selalu menukal-nukil referensi-referensi baik dari barat atau dari timur, sehingga tidak timbul satu semangat dalam diri kita untuk menciptakan situasi di mana pikiran-pikiran kita yang dinukil oleh mereka. Jadi maksud saya begitu, nanti akan dijelaskan lebih jauh. Kenapa kita tidak berusaha keluar dari sangkar nukil-menukil ini? Tiga, mengapa pemikiran dunia lain yang membanjiri dunia kita dan tidak sebaliknya? Ya kan? Banyak sekali percetakan-percetakan buku. Saya mendukung dengan adanya ilmu-ilmu yang baik yang diterjemah, ya kan? Tetapi kenapa hal ini terjadi? Kenapa buku-buku yang merajai di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia ini justru buku-buku luar atau terjemahan dari luar, ya kan? Mengapa pikiran dunia lain yang membanjiri dunia kita? Kenapa tidak kita yang membanjiri dunia lain? Yang keempat, mengapa berpuluh tahun sejarah keilmuan Islam di bumi kita condong monoton dan hanya itu saja?
Jadi berpuluh-puluh tahun ceramah-ceramah yang diberikan itu monoton. Isinya itu sebenarnya tanpa saya mengecilkan usaha yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Ya. Tapi condong itu saja. Tidak ada hal baru yang dibawa. Monoton. Yang kelima, nah ini yang agak menggelitik kita mungkin, tapi mesti kita pasang langkah sejak dini. Yaitu pertanyaan yang berbunyi, mengapa kita tidak punya cendekiawan yang bertaraf internasional? Cendekiawan kita rata-rata nasional saja. Dan maaf kalau digabungkan dengan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, cenderung menukil itu tadi, itu dalam kalangan kita ini tidak bisa diingkari. Kan? Kita sebagai seorang muslim harus berani mengkritik diri sendiri, kan? Berani memberikan teguran atau introspeksi kepada diri kita sebagai bagian kaum muslimin Indonesia. Yang saya maksud, kalau seorang misalnya kan yang banyak membaca buku misalnya, kemudian dalam ceramah-ceramahnya itu dia bawa referen-referen yang banyak, itu nampak berwibawa di negara kita ini, kan? Nah, maksud saya di dalam referen-referen itu, kan, mungkin tidak terdapat referen-referen yang dikarang oleh intelektual kita yang bisa mewarnai pikiran dunia luas, bukan hanya dunia Jawa, dunia Sumatera, kan, atau dunia Indonesia. Jadi saya ulang pertanyaannya, mengapa kita tidak punya cendekiawan yang bertaraf internasional? Kemudian itu kelompok pertanyaan pertama yang menyangkut ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tauhid sebagaimana yang akan dibahas nanti. Pertanyaan kedua menyangkut akhlak, yakni menyangkut etika. Yaitu pertanyaan pertama, mengapa takwa sulit dibentuk? Rasa-rasanya, kan, kaum muslimin tidak ada yang malas untuk pergi ke sholat Jumat, kan? Dan banyak yang rajin untuk hadir di pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah Islam. Begitu juga rajin membaca buku-buku keislaman. Tetapi kenapa juga takwa masih sulit dibentuk? Yang kedua, pertanyaan mengenai yang berhubungan dengan akhlak ini, mengapa ajaran tauhid kita tidak dapat menghidupkan jiwa? Kenapa tidak dapat menggugah yang dalam Quran yang dikatakan idza dzukira Rasulullah mujilat qulubuhum, kurang lebih begitu. Saya lupa bahasa Arabnya. Kalau mendengar tentang nama Allah Subhanahu wa taala, tergetar jiwanya. Kenapa tauhid kita tidak mampu membuat getaran-getaran dalam jiwa? Jadi ada 7 pertanyaan yang saya mengharapkan Anda semua untuk juga mencoba memikir-mikir apa gerangannya. Jawaban yang akan saya berikan ada jawaban ringkas, ada jawaban rinci. Jawaban ringkasnya demikian. Karena kita dalam memahami tauhid, dalam memahami misalnya keimanan, lebih condong dogmatis dan bersifat estafet. Istilahnya kita ini sebagai pengestafet belaka. Ibarat penemuan dalam bangunan, ya, dalam bangunan misalnya. Nah, generasi berikut itu hanya memberikan model bangunan itu kepada generasi yang mendatang, sama sebagaimana model bangunan yang telah diberikan oleh generasi sebelumnya.
Maksud saya demikian. Kalau saya ibaratkan dengan bangunan. Jadi tidak ada bentuk-bentuk baru yang ditemukan. Karena apa? Itu tadi karena kita memahaminya secara dogmatis. Dan ini yang menyangkut judul. Jawabannya, ya kan? Karena kita dalam memahami tauhid condong dogmatis dan belum sampai ke tingkat seni. Baik pikiran-pikiran yang ada belum sampai ke tingkat seni, ya kan? Atau orang-orangnya belum sampai ke tingkat seni. Tentu saja seni itu semacam penemuan, kan? Penalaran yang tinggi, itu yang disebut seni. Jadi hasil buah pikiran yang canggih lah kalau bahasa orang sekarang itu. Jadi pengetahuan kita tentang tauhid ini condong dogmatis dan tidak sampai kepada derajat seni. Sebenarnya ke tingkat seni, kan? Sebenarnya antara dogmatis, kan, dan seni ini bertentangan. Seni adalah suatu kecanggihan dalam berpikir, khususnya di bidang tauhid yang sekarang ini, bukan seni tari. Sementara dogma, ya, ajaran dogmatis artinya turun temurun. Nah, itu tidak mendidik kita untuk merenungi lebih jauh bangunan-bangunan yang sudah kita warisi dari nenek moyang kita. Yang ini sebenarnya sangat asas sekali, sangat fatal sekali kalau kita mau meninjau kembali sesuai dengan ayat demi ayat Al-Quran. Insya Allah nanti akan kita sebut. Saya akan membawakan sekedar, bukan semacam bukti, sekedar pendekatan bahwa dalam mengetahui atau memahami tauhid itu dogmatis dan tidak sampai ke tingkat seni. Seperti yang saya katakan tadi, tingkat seni itu akan mendidik kita untuk merenungi bangunan-bangunan yang telah ada, konsep-konsep yang sudah ada. Yakni di sana renungan yang saya maksudkan ini halus perbedaannya juga. Saya tidak tidak mengingkari adanya perenungan dan usaha-usaha untuk memahami, seperti adanya pengajian-pengajian. Ini bukan tidak berenung, tapi yang saya maksudkan bukan berenung yang demikian. Berenung dan berpikir, yakni menata konsep-konsep yang diberikan oleh para mubaligh itu dengan mata yang jeli. Artinya, di situ kita harus mencoba melihat, kan, di mana letak-letak atau sesuatu yang masih bisa dipertanyakan dan di mana yang sudah sampai kepada titik keyakinan. Artinya bersifat argumentatif. Jadi bukan berarti saya mengingkari adanya berenung ini pada antum semua, pada hadirin, kan, begitu juga pada umat Islam di Indonesia ini. Melainkan renungan yang saya maksudkan di situ, renungan yang tidak sungkan-sungkan untuk menanyakan atau bahkan mengkritik kelemahan-kelemahan yang ada. Umumnya di negara kita ini, kalau seorang ustadz yang berwibawa memberikan satu pelajaran, di situ isi-isi daripada pelajarannya itu condong apa? Condong diterima begitu saja. Misalnya disertai dengan kekaguman dan sebagainya. Di sana tidak memberikan kesempatan kepada pikiran dia sendiri untuk melihat apakah yang disampaikan itu masih dapat dipertanyakan atau dipermasalahkan. Misalnya kalau ada seorang guru mengajar, kan, misalnya ada orang yang nyeletuk bertanya di antara murid-muridnya, "Wahai guru, kenapa pencipta alam semesta ini harus satu?
Wahai guru, kenapa pencipta itu tidak bisa dicipta? Karena misalnya kan mungkin ada seorang penceramah atau guru menjelaskan bahwa setiap yang ada itu pasti ada pembuatnya, pasti ada sebabnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terus ditanya, kenapa Allah dikecualikan dalam pernyataan Pak Guru? Di situ bisa saja dimarahi oleh seorang guru. Kenapa engkau bertanya tentang Tuhan? Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Kan? Apa mungkin dia sembari memarahi, mungkin akan mengutip Quran yang berbunyi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah itu tidak bisa dipertanyakan perbuatan-perbuatannya, apalagi zatnya misalnya. Dan mereka yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Jadi di sini misalnya si penceramah tadi memberikan suatu jawaban yang tidak analitis dengan mengutarakan ayat Al-Quran. Jadi dia katakanlah bersembunyi di balik ayat tersebut. Mau menjawab juga sulit. Sebab dari dulu waktu dia belajar juga tidak boleh bertanya tentang Tuhan. Kau nggak boleh bertanya tentang Tuhan. Tuhan nggak bisa dijangkau. Dia kalau muridnya tidak nyeletuk, kalau muridnya nyeletuk kemudian berkata, kalau Allah tidak bisa dijangkau, tidak bisa kita kenal, kenapa Pak Guru mengatakan Allah itu ada? Bukankah ketika Pak Guru mengatakan Tuhan atau Allah itu ada, berarti Pak Guru mengenal Allah? Nah, kemudian ya mungkin jawabannya bisa diperkirakan sendiri. Misalnya mungkin tadi saya kurang menyebut ayatnya, misalnya mungkin Pak Guru itu akan menyebut ayat ini. Lau kana fi ma lihatun illallah la fasadata. Nah, surah Anbiya ini 22. Yang tadi 23. Jadi Allah tidak ditanyakan perbuatannya, tetapi mereka yang akan ditanya. Yang ayat kedua ini, kalau ada Tuhan selain Allah, ya, di langit dan bumi, maka akan bercerai-berailah keduanya. Mungkin jawab demikian. Jadi ketika ditanya, kenapa Tuhan harus satu? Oh, ini ayatnya. Untuk kalau yang dijelaskan itu, atau yang bertanya itu, kalau dia seorang muslim. Tapi kalau dia seorang yang kafir, yang belum mengimani Al-Quran, kemudian dipakai dalil Al-Quran ini, dia jelas nggak bisa dia terima. Mungkin dia Pak Guru menyampaikan dalil itu atau argumen itu, yang mana Pak Guru nukil dari Al-Quran, kan? Kalau saya terima dalil itu, berarti otomatis saya mengimani pengirim Al-Qurannya. Kalau saya terima ayat itu sebagai argumen yang benar, berarti saya telah mengimani secara tidak langsung pengirim wahyunya. Begitu kita membenarkan ayat, berarti kita membenarkan penciptanya, pengirim ayatnya. Tapi masalahnya orang ini belum percaya kepada ayat-ayat Al-Quran misalnya. Kemudian dia bertanya, kenapa Tuhan harus satu? Nah, mungkin akan dimarah, kan? Padahal ya, keimanan ya, atau ya keimanan khususnya tauhid itu tidak bisa orang itu untuk begitu saja ikut-ikutan. Dia harus berenung juga, harus memahami apa yang didawuhkan, apa yang diutarakan oleh Pak Guru. Maksud saya di sini dia tidak bisa mengatakan kenapa Tuhan itu satu karena guru saya mengatakan demikian. Tetapi kita harus berusaha memahami argumen-argumen yang ada, kan? Kemudian kita menerima atau meyakini pencipta alam semesta ini satu karena kita paham kepada argumen-argumennya itu, bukan karena penceramahnya, bukan karena penulis makalahnya misalnya. Jadi kita harus melihatnya dengan mata yang jeli.
Jadi kalau kita istilahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa misalnya Allah itu maha tidak bisa dicapai, Allah itu maha agung, kan? Kemudian Allah tidak bisa dipertanyakan, itu sebenarnya kita telah menutupi kelemahan kita sendiri. Kita telah bersembunyi di ketiak-ketiak ayat Quran. Kita telah bersembunyi di balik kemuliaan hadis-hadis Nabi. Padahal ayat-ayat sendiri menyuruh kita untuk merenungi isi Al-Quran tersebut. Ya? Kekaguman semacam tadi itu hanya kekaguman yang semu. Dia sebenarnya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian dia bertopeng atau berkedok dengan ayat-ayat tersebut. Padahal dalam ayat Al-Quran juga, ya, Allah berfirman misalnya di dalam An-Nisa ayat 82. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Atau di ayat yang lain yaitu surat Muhammad ayat 24 juga ayat itu terulang kembali. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi apakah engkau tidak merenungi isi Al-Quran? Apakah engkau tidak merenungi isi-isi Al-Quran? Jadi kita harus merenungi. Jadi kan Allah mengecam orang yang ikut-ikutan saja. Jadi dia tidak atau belum sampai kepada derajat yang sempurna di sisi Allah, yang mana dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berpengetahuan. Sungguh orang yang tidak mempunyai pengetahuan sulit membentuk pribadi menjadi takwa, menjadi pribadi membentuk pribadi yang kokoh, tahan uji, sabar terhadap ujian-ujian Allah sebagaimana Allah uji misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua itu jawaban rinci yang pertama. Jawaban yang kedua, sebab tauhid yang sampai ke derajat seni tidak mengajarkan ikut-ikutan. Ya. Sebab apa? Yang namanya keimanan tidak sempurna kalau kita dalam mengimani beberapa hal atau satu hal itu dengan ikut-ikutan, artinya mengikuti akwal-akwal, misalnya lah ulama sekalipun mengikuti perkataan ulama misalnya kan, atau tokoh-tokoh, itu nggak boleh. Jadi kita kalau mau mendengar tokoh berbicara, itu dengarkanlah bunyi ucapannya itu, bunyi lafaz-lafaz yang dia lontarkan. Kemudian usahakanlah untuk dipahami. Bukan berarti untuk diikuti begitu saja. Jangankan tokoh, rasul pun tidak boleh. Jadi harus direnungi untuk mencapai derajat keimanan yang sempurna. Dalam ayat Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Ajib, ya, mengherankan ini ayat. Datang sekelompok orang-orang desa datang kepada Rasulullah sekelompok orang-orang desa dan berkata, ya Rasulullah, kami beriman. Ya, dia beriman. Dia mengatakan, dia merasa dia beriman. Lalu dikatakan, aku beriman. Ya, walatil Arab amanna. Berkata orang-orang desa, dan kami beriman. Allah menolak. Heran, kan? Mengherankan. Dia betul beriman kepada Nabi. Allah menolak dengan mengatakan, qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, belum beriman kamu sekalian. Walakin qulu aslamna. Janganlah engkau berkata, katakan wahai Muhammad, engkau belum beriman. Jadi jangan kau berkata, aku telah beriman. Melainkan katakanlah, kami telah masuk Islam. Wal qulu aslamna. Dia menerima.
Tapi Allah menolak untuk diangkat kepada derajat mukmin. Allah masih menolak. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, selama iman itu belum masuk ke dalam dadamu. Di sini maksudnya bukan berarti dia tidak beriman. Dia sudah datang kepada Rasulullah dan mengatakan amanah. Lalu Allah menolaknya. Kenapa? Karena mereka masih ikut-ikutan. Jadi begitu melihat orang wibawa Rasulullah kemudian semua beriman, nah dia juga ikut-ikutan beriman. Beriman betulan tapi untuk keimanan itu lewat penalaran, lewat renungan dan tafakkur. Walaupun dia sudah mengungkapkan rasa setianya, Allah itu bukan serakah kepada perbuatan baik. Sebab Allah, antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Engkau yang membutuhkan Allah, tetapi Allah Maha Kaya dan terpuji. Jadi Allah tidak perlu kepada apa-apa. Kepada ibadah kita pun tidak perlu. Jadi dia dalam menerima suatu amalan baik yang nantinya akan diberikan kembali kepada si pembuat amal baik tersebut, Allah sangat teliti dalam terima atau tidak menerimanya suatu amalan. Di sini jelas dalam ayat ini mereka mengungkapkan rasa setianya kepada Rasulullah. Orang-orang desa ini berkata, ya Rasulullah, kami telah beriman. Katakan Rasulullah, ya Rasulku, kata Allah, engkau belum beriman, tapi katakanlah engkau baru masuk Islam. Okay? Nah, kemudian kenapa kita harus, ya selain ayat-ayat tadi, kan? Dan mungkin nanti saya tambah lagi ayat-ayatnya, supaya memperjelas bahwa kita ini tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah keimanan, tidak boleh bersifat dogmatis dalam menerima suatu kepercayaan, supaya kita dapat mencapai derajat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ungkapkan beberapa dalil di sini, ya, di samping yang tadi. Di sini ada dalil akal dan dalil Qur'annya. Sebelum saya mengutarakan suatu dalil bahwa kita dalam mengambil satu keimanan tidak boleh ikut-ikutan, alias harus mempunyai dalil dan argumen, itu saya perlu menjelaskan mengenai dalil ini. Dalil, apa itu dalil? Dalil adalah ma'rifatus syai' bisyai', yaitu mengetahui sesuatu lewat sesuatu yang lain. Itu dia dalil. Mengetahui B dari A atau mengetahui A dari B. Mengetahui api dari asap. Mengetahui orang di luar rumah dari suaranya. Jadi ma'rifatus syai' bisyai', mengetahui sesuatu lewat sesuatu yang lain. Itu yang namanya dalil. Nah, sekarang kalau sudah dipahami makna sederhana dari dalil itu, mari kita renungkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak dapat dijangkau dengan panca indera. Allah tidak dapat disentuh dengan tangan, tidak dapat ditatap dengan mata, tidak dapat dibau dengan hidung, tidak dapat pula dirasa dengan lidah. Ya kan? Kemudian bagaimana kita mau percaya dia? Jalan apa yang bisa kita tempuh untuk mengimani dan menembus tabir-tabir ini? Tabir-tabir keterbatasan panca indera kita. Nah, kalau demikian, berarti kita harus memakai mirror, memakai cermin, memakai satu pantulan untuk mengarahkan atau memantulkan tatapan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatapan kita ini kita arahkan kepada sesuatu, kemudian dari sesuatu itulah tatapan kita itu dipantulkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau demikian halnya,
yakni untuk mengetahui Allah tidak bisa secara langsung, itu namanya tidak bisa langsung alias dengan perantara. Itulah yang dikatakan mengetahui Allah dengan sesuatu yang lain. Ma'rifatus syai' bisyai', mengetahui sesuatu lewat sesuatu yang lain. Di sini bisa diterapkan yaitu mengetahui Allah melalui selain Allah. Apa saja yang bisa memantulkan pandangan dan pikiran kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, karena Allah itu abstrak, tidak dapat terjangkau oleh panca indera, maka kita harus mengimaninya dengan dalil dan argumen, alias tidak boleh ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, ya, ini sebenarnya yang sangat sedih. Mukadimah argumen saya ini, dalam berargumen itu sebelum menyampaikan argumennya, biasanya memberikan satu mukadimah. Mukadimah yang akan saya berikan ini sedikit membuat saya sendiri agak sedih. Maksudnya begini, kita hidup di dunia, lahir tanpa busana, ya kan? Lahir diiringi dengan ketawa, sedang kita menangis terseduh. Lahir tanpa mengenal apa-apa, lahir dengan lemah, tidak berdaya. Dan kemudian kita mulai merangkak, mulai berjalan, mulai berlari, kemudian sedikit mengenal hakikat-hakikat wujud yang ada. Nah, ketika kita mulai mulai dewasa, akal sudah mulai diputar-putar, kemudian mulai dibuat alat untuk berenung. Kemudian mata kita menatap ajaran-ajaran yang ada berserakan di hadapan muka kita. Ini kan? Di sana ada Islam, di sana ada Kristen, ini kan? Kemudian di sana juga ada Buddha, di sana ada Hindu, di sana juga ada Konghucu. Kemudian, kalau kita tinggal di satu negeri yang lain, ya, ada agama bulan, ada agama bulan, dan ada agama bulan. Ini belum menyedihkan. Yang menyedihkan mukadimah kedua, yaitu ketika kita menatap Islam. Ini sedihnya. Kita melihat Islam ada bergaya warna biru. Ada kita menemui Islam bergaya warna kuning. Ada Islam bergaya dengan warna putih. Ada Islam bergaya dengan warna misalnya coklat. Ada Islam bergaya dengan warna merah. Ada Islam bergaya dengan warna hitam. Ada Islam bergaya dengan bermacam-macam. Sehingga dia nanti lebih banyak dari jumlah warna itu sendiri. Ini membuat kita sedih. Rasulullah tidak pernah menurunkan kecuali yang satu, yaitu al-Islam. Tapi sedihnya, Islam banyak dan berserakan. Jalan-jalan telah terbentuk, sehingga kita sulit memilihnya. Mana yang lebih afdal, mana yang mendekatkan kita kepadanya, mana yang sekedar membuat jalan lintas, dan lain-lain. Ini masih kurang sedih. Sebab apa? Kalau kita tahu bahwa Allah itu adil, salah satu sifatnya ini kan yang kita katakan membahas teologi dengan canggih, alias sampai ke tingkat seni. Ya, kalau kita tahu dan yakin bahwa Allah itu adil, berarti agamanya harus adil, yakni sesuai dengan kemampuan kita. Kalau perintahnya ini tidak bisa kita lakukan, berarti Allah telah mendolimi kita, memberikan suatu taklif malaikah, memberikan suatu tugas yang tak mungkin dapat dilakukan. Seperti saya mengatakan, wahai saudara-saudara yang ada di sini, mari kita berlari ke Afrika sana, dan besok harus sampai. Nanti, tapi kalau antum ini semua yang ada di sini wali-wali Allah, tinggal terbang saja. Tapi seandainya manusia biasa nggak bisa sampai ke sana. Seperti Allah memerintahkan, wahai manusia, minumlah air laut habis sampai habis, tidak mungkin. Jadi
agama yang menganjurkan atau menyuruh, mewajibkan kepada yang wajib dan mengharamkan kepada yang haram, itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, itu nalar istilahnya, ya saya katakan agak ada seninya, sudah sampai minimal ke derajat seni, walaupun yang paling rendah. Ilmu itu tidak ada batasnya, seni tauhid itu pun tidak ada batasnya, tapi minimalnya demikian. Sehingga apa? Pemahaman yang demikian ini dapat menggugah dan menggairahkan kita untuk bersemangat mengamalkan Islam. Tidak ada lagi kata-kata, aku bukan nabi, aku manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Itu salahmu sendiri. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi perintah kepada manusia kecuali sesuai kemampuannya. Dan ini hadis kurang lebih ada 5 ayat dalam Al-Quran. Diulang-ulang. Allah tidak memberikan suatu tugas kepada manusia kecuali sesuai kemampuannya. Ini berarti bahwa syariat Islam itu kita bisa lakukan. Saya dan Anda dan semua umat Islam dan semua manusia di dunia ini bisa bersih dari dosa, bisa bersih dari dosa. Dan kalau kita mengatakan kita bukan nabi dan sebagainya, sehingga kita ya memberikan kelonggaran untuk berbuat maksiat, sungguh nanti akan merugi di akhirat. Dan perkataan kita tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu misalnya yang berbunyi, ya Allah, aku bukan nabi. Tidak bisa. Tidak. Kemudian seperti ayat tadi, Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan perintah itu telah diturunkan melalui syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita petik hikmah-hikmah dari puasa, hikmah-hikmah dari tahajud malam. Kita petik satu hikmah dari sholat yaumiyah, ya. Sholat kita setiap hari. Allah berfirman apa dalam Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan munkar, dari perbuatan maksiat. Agung kan? Ini kita tidak pernah meresapinya. Allah telah merintahkan apalagi tadabbaruna al-Qur'an, kalau kau tidak renungi Quran. Kita tidak pernah merenungi ayat ini. Sehingga kalau kita maksiat, kita tidak pernah mengkritik, oh sholatku belum bagus. Tidak pernah. Kita hanya mengatakan, saya bukan nabi, saya bukan manusia suci, kaprah dan lumrah, saya berbuat salah dan dosa. Saya bukan manusia suci. Itu tidak benar, tidak sesuai dengan nalar yang sehat dan tidak sesuai dengan nalar Quran dan hadis. Allah mengatakan pendidikan, tidak aku perintahkan manusia kepada sesuatu apapun kecuali sesuai kemampuannya. Kemudian Allah juga mengatakan sesungguhnya sholat mencegah engkau dari perbuatan dosa, fahsyat dan munkar. Nah, istilahnya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita buka dialog, kalau mungkin ada dialog, saya mau memberikan konklusi sedikit supaya dapat keringkasannya. Yakni satu, kita harus mencapai ke tingkat seni dalam bertauhid, atau lebih besar lagi dalam berkeimanan. Kita harus sampai kepada tingkat seni. Kita harus sampai kepada tingkat seni. Sehingga apa? Sehingga masa depan kita merupakan masa depan yang lebih baik, merupakan masa depan yang cerah, merupakan masa depan yang tidak lagi tertinggal seperti halnya kita. Kita ini tertindas dalam ilmu pengetahuan. Kita kagum selalu dengan barat dan timur. Kita tidak pernah kagum dengan orang yang keluar dari Cengkareng, atau keluar, misalnya ada tokoh di sini, kita tidak pernah menyamakan tokoh itu dengan kaliber tokoh-tokoh lainnya di internasional yang luar ini. Kita selalu kagum dengan luar negeri, termasuk barang-barang juga. Ini sekalian promosi dalam negeri. Istilahnya, ilmu-ilmu ini kita harus mandiri, kita harus canggih, kita harus sampai ke tingkat seni. Kemudian itu mengenai ilmu pengetahuan kita, dan kita harus mencetak dari sekarang, memprogramkan, mentargetkan untuk mencetak kader atau mencetak intelektual yang bertaraf internasional. Kita jangan puas dengan intelektual yang ada selama ini. Misalnya ya mungkin ada yang sudah internasional, tapi sedikit sekali, umumnya yang bertingkat nasional. Kenapa kita tidak bisa menciptakan yang bertingkat atau bertaraf internasional? Kita juga harus mencapai tingkat tauhid ini sampai ke tingkat seni,
Supaya apa? Supaya keadaan kita, supaya maksiat yang merajalela di hadapan di tengah-tengah masyarakat ini dapat minimal terkurangi, dan mudah-mudahan bisa habis sama sekali. Minimal kaum muslimin ya, supaya tidaknya menjauhi maksiat-maksiat yang ada. Kemudian caranya banyak, ya kan? Mempererat persatuan di antara warna-warni itu. Sehingga apa? Kalau warna-warni itu tidak bersatu, mana mungkin ada timbul saling mengisi. Jadi caranya satu adalah bersatu sehingga timbul saling mengisi mana yang kurang. Dan jangan taksub, jangan fanatik diri, kemudian mencemooh golongan lain. Jangan. Itu tidak akan membuat masa depan kita menjadi cerah. Kemudian yang kedua, caranya adalah kita harus meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk belajar keras mengenai agama ini. Walaupun Anda sudah bisnis, walaupun Anda jurusannya bukan jurusan agama, tapi luangkanlah waktu misalnya 1 jam untuk membaca referensi-referensi agama. Yang ketiga adalah dalam belajar jangan memilih warna pengajarnya. Istilahnya jangan memilih-milih warna. Oh, aku Islamnya warna biru, aku mau memilih guru yang dari warna biru aja. Padahal warna kuning mungkin memberikan satu alternatif pandangan hidup yang lain yang mungkin menyempurnakan warna gurunya yang berwarna biru itu. Jadi dalam mencari ilmu, kan istilahnya warna itu diletakkan di belakang, di nomor 2 kan. Yang harus dinomor 1kan adalah ketakwaan guru itu dan kesenian penalarannya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk tergesa-gesa ini mungkin ada pertanyaan atau kritikan mungkin yang dikatakan dialog, saya serahkan lagi kepada Muhammad.